Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Putro S. Muhammad akan bertindak selaku MC pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu webinar peran dokter umum dalam mencegah stunting pada saat pandemik COVID-19 yang hadir atas kerjasama Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia dengan Kalbe Nutritionals, serta didukung oleh Anguis Institute dan EasyDoc. Baik, kita bisa lihat rundown yang menjadi guide untuk kegiatan pada hari ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, keynote speech dari Ketua Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia, foto bersama, diskusi panel 1, panel 2, kemudian ada penyampaian partnership dari Bapak Gregorius Daru, door prize, serta pengisian post-test dan form feedback. Baik, Bapak Ibu sejawat sekalian yang berbahagia, yang hadir pada kegiatan peran dokter umum dalam mencegah stunting pada saat pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, itulah tadi proses menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada sejawat sekalian hadirin webinar pada pagi hari ini, untuk tidak lupa melakukan pengisian pretest yang bisa dilihat linknya pada layar dan nanti juga akan ada pada kolom chat dengan link bit.ly/pretest strip webinar stunting strip LRID. Ini adalah syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ber-SKPID. Baik hadirin yang berbahagia, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia di masa depan. Presiden pernah menyampaikan dalam visi Indonesia poin kedua, bahwa kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, serta kesehatan anak usia sekolah merupakan perhatian penting, dan ini adalah umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depannya. Di sisi lain, dokter umum adalah elemen penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Jumlahnya yang cukup banyak, sekitar 80% dari jumlah dokter yang ada di Indonesia sangat bisa memberikan peran yang signifikan dalam menangani persoalan stunting ini. Sebagaimana kita ketahui, sejawat sekalian, hadirin, bahwa dokter umum adalah ujung tombak terpenting tempat masyarakat bertanya dalam banyak hal terkait kesehatan. Terkait hal ini juga, Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan Kalbe Nutritionals dan Anguis Institute berkeinginan menghadirkan sebuah acara
berbentuk webinar series dengan topik terkini tentang peran dokter umum dalam mencegah stunting di Indonesia, khususnya pada saat pandemi COVID-19 seperti yang kita hadapi saat ini. Dan pada webinar hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang sangat menginspirasi dalam bidang riset dan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan anak. Izinkan saya untuk menyapa narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Dr. Ahmad Suryawan, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter spesialis anak dan ketua UKK Tumbuh Kembang Pengurus Pusat IDAI. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah Dr. Aditya Warman MPH dari Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Adit, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya adalah Dr. Mulyaman Mansur selaku Health Communicator. Selamat pagi, Dr. Mulyaman Mansur. Selamat pagi, Dr. Putro, dan juga para sejawat semua. Selamat pagi, semoga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dokter-dokter yang hebat, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita akan dengarkan paparan dari beliau, sharing ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada rekan sejawat yang hadir pada webinar pagi hari ini, bahwa akan ada 10 hadiah menarik untuk 10 orang dengan pertanyaan terbaik pada sesi Q&A nanti. Jadi tetap ikuti terus acara ini. Dan mari kita dengarkan sambutan dan keynote speech dengan topik etika yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Marhain Harjo, MBiomed, PhD. Beliau juga selaku Dekan Fakultas Kedokteran Unibos, dan tentunya adalah Ketua Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia. Kepada Dr. Marhain Harjo, MBiomed, PhD, kami persilakan. Terima kasih Dr. Putro. Yang terhormat para narasumber yang hadir pada hari ini, saya yakin persis mereka adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Kemudian yang terhormat para pengurus Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia yang turut hadir pada kegiatan ini, mulai dari Dr. Ahmad Hidayat, Dr. Aditya Warman, dan Dr. Nur Hidayat Tua UPA. Yang terhormat para sponsor ya, khususnya sponsor utama kita dari Kalbe, Nutritional Health, dan juga teman-teman dari Isidok yang telah membantu dalam hal media partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenankanlah saya untuk senantiasa mengajak kita semua memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah maka kita dapat berkumpul dalam suatu kegiatan yang sangat penting pada hari ini untuk membicarakan tentang stunting ya pada saat pandemi COVID-19. Sebagai awal daripada pembicaraan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan atau mengingatkan teman-teman sejawat semua tentang etika profesi dokter dan pasien safety. Slide. Kalau kita lihat ya, bahwa permasalahan yang kita hadapi sehari-hari sebagai dokter, yaitu pertama, tuntutan semakin banyak, kemudian semua masalah selalu bermuara ke dokter sebagai orang yang dipersalahkan kalau terjadi sesuatu hal yang kurang baik. Yang ketiga, kematian akan diidentikan dengan kegagalan dokter. Keempat, menjadi sehat adalah hak masyarakat. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan harapan dan kenyataan. Masalah-masalah inilah yang akan menimbulkan persoalan etik ya. Slide. Bentuk pelanggaran yang bisa terjadi ya. Yang pertama tentunya adalah pelanggaran etika ya. Kemudian pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum. Ini kita tidak berharap
sampai ke sini ya. Slide. Nah, sebagai profesi dokter, ya, norma etik dokter itu yaitu mengenai etik dan moral dalam profesi dokter itu telah diatur oleh MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Norma disiplin dokter itu mengenai disiplin, peraturan dan administrasi itu diatur oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Sedangkan norma hukum dokter itu mengenai undang-undang diatur oleh hukum baik perdata maupun hukum pidana. Slide. Etika profesi dokter ini menjadi hal yang penting karena ini meningkatkan tuntutan akan hak-hak asasi manusia termasuk hak sebagai pasien. Yang kedua, makin berkembangnya fasilitas pelayanan medis. Kita sekarang tidak perlu pergi ke luar negeri untuk mendapatkan fasilitas pelayanan medis yang mumpuni, yang berteknologi tinggi, tapi itu sudah mulai ramai ada di Indonesia dan itu menimbulkan permasalahan etika pada profesi kedokteran. Yang ketiga, makin meningkatnya kemampuan dokter dalam melakukan pelayanan medis. Keempat, berbagai isu etik dan moral yang mengancam profesi dokter dewasa ini. Dan yang terakhir, era kebebasan informasi. Orang dengan mudahnya mendapatkan informasi melalui media sosial, internet, dan lain sebagainya, sehingga ini merupakan sebuah era kebebasan informasi yang tentunya akan berdampak pada pelayanan profesi dokter dan etika profesi kedokteran. Slide. Dokter itu merupakan sebuah profesi luhur ya, di mana di antara hubungan dokter pasien itu akan terjadi sebuah transaksi terapeutik. Slide. Nah, kalau kita lihat prinsip etika itu terdiri dari mengutamakan kepentingan pasien, jadi beneficient ya. Kemudian prinsip kedua adalah justice, distribusi sumber daya yang terbatas secara adil. Yang ketiga beneficent, yaitu di atas segala-galanya jangan mencederai ya daripada pasien. Dan yang terakhir autonomi, yaitu kebebasan terapeutik dan kebebasan profesional dokter dalam menjalankan profesinya. Nah, di antara pasien dan dokter itu terjadi transaksi terapeutik. Hubungan antara dokter dan pasien yaitu meliputi kriteria dan unsur ketiadaan kelalaian. Yang pertama itu bertindak teliti, cermat, dan hati-hati. Yang kedua sesuai ukuran ilmu medik, kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama, dan situasi dan kondisi yang sama. Itu yang melatar belakangi terjadinya hubungan dokter dan pasien dan menimbulkan apa yang dinamakan sebagai aspek hukum, yaitu contohnya pihak dokter A melukai pihak B, dalam hal ini pasien, itu akan dikenai pasal 360 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan unsur penganiayaan. Itu bisa dinyatakan tidak bersalah apabila yang pertama orang yang dilukai memberikan persetujuan. Ini pentingnya informed consent sebelum kita melakukan tindakan. Yang kedua, tindakan berdasarkan indikasi medik tertentu. Jadi dokter tidak bisa dipersalahkan apabila dia sudah melakukan sesuai standar operasional, ya, SOP-nya. Yang ketiga, tindakan dilakukan melalui kaidah ilmu kedokteran. Dan yang terakhir, dokternya memiliki STR atau surat izin praktek. Ini yang kadang-kadang sering menimbulkan permasalahan karena bertindak tanpa adanya surat izin praktek. Nah, fungsi etika profesi yaitu mencegah campur tangan pihak lain dalam suatu bidang profesi, menjaga kemurnian dan solidaritas profesi, kemudian menghindari terjadinya konflik baik internal maupun eksternal.
untuk memelihara kerukunan ya. Slide. Dokter merupakan profesi yang mulia. Jadi kita harus menjaga martabat dan kehormatan diri kita sebagai dokter. Slide. Nah, kalau kita lihat di sini, pengertian pasien safety yaitu pasien safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat aturan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Ya, slide. Waktunya saya kira sudah hampir lewat. Nah, ini beberapa pasien safety ya, yaitu sistem rumah sakit, pasien lebih aman, kemudian menurunkan cedera, ya, seterusnya bisa dibaca. Slide. Nah, tujuan pasien safety ini adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, dua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, ketiga, menurunnya kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit, dan empat, terlaksananya program-program pencegahan yang tidak tepat, yang pengurangan kejadian yang tidak diinginkan ya. Nah, ini lingkup keamanan dan keselamatan pasien. Slide. Oke, slide. Nah, langkah-langkah pasien safety ini, yang pertama ada 9 solusi keselamatan pasien di rumah sakit, ini dikemukakan oleh Daud pada tahun 2007, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit sebagai panduan bagi staf rumah sakit, ini guideline dari Depkes RI tahun 2006. Nah, ini 9 solusi keselamatan pasien menurut Daud 2007 ya. Slide. Dan ini 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit sebagai panduan bagi staf rumah sakit. Ini sudah ada diatur oleh Depkes ya. Slide. Oke, slide. Oke, saya kira itu gambaran singkat tentang etika profesi kedokteran dan keselamatan pasien safety. Nanti slide-nya bisa diminta ke panitia. Saya harapkan ini menjadi pembuka pada acara seminar kita pada hari ini. Ya, saya atas nama Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, dan kepada seluruh peserta yang hadir, silakan Anda menyimak dengan baik apa yang dipaparkan oleh pemateri-pemateri kita pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar peran dokter umum dalam pencegah stunting ya pada pandemi COVID-19 ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan secara virtual. Terima kasih atas sambutan dan paparan etik dan patient safety dari Dr. Marhain selaku Ketua Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih Dr. Marhain. Salam sehat. Baik, rekan sejawat, sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, saya undang kembali keynote speaker, moderator, dan seluruh narasumber untuk mengabadikan momen hari ini dengan melakukan foto bersama. Mungkin panitia bisa bantu di spotlight-kan. Mohon untuk menyalakan kamera masing-masing dan memposisikan dirinya sebaik mungkin, karena ini akan menjadi momen terbaik untuk mengabadikan kegiatan pada hari ini. Oke, semua sudah siap ya, saya rasa. Saya akan berikan aba-aba 3, 2, 1. Baik, saya akan hitung 3, 2, 1. Oke, kembali sekali lagi. Iya, ready and steady. 3, 2, start. Nah, terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia. Hadirin rekan sejawat yang kami hormati, kita akan memasuki agenda diskusi panel yang akan dipandu oleh moderator kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Ahmad Hidayat, Graduate Diploma in Safety Science, Magister Science, PH, yang
CV-nya sudah bisa ditampilkan dan sudah ditayangkan di layar. Beliau adalah lulusan dari Master of Science, Faculty of Life Science and Education, UK, dan kita lihat aktivitas organisasinya juga amat banyak sekali. Tapi yang penting tentunya adalah beliau anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, Board Member Research and Science Publication Division, dan sebagai lembaga riset Ikatan Dokter Indonesia juga. Kami persilahkan kepada Dr. Ahmad Hidayat. Baik, terima kasih Dr. Puto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, para sejawat sekalian yang saya hormati, yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan webinar pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini suatu momen yang luar biasa, karena saya memahami ini bukan masa-masa yang mudah buat kita untuk dapat meluangkan waktu sejenak untuk mendapatkan tambahan ilmu di tengah kesibukan sejawat sekalian dalam melakukan pelayanan sehari-hari yang tension dan frekuensinya makin meningkat di masa-masa belakangan ini, khususnya dalam penanganan COVID-19. Namun demikian, di tengah tantangan penanganan COVID-19, kita juga dihadapi dengan tantangan yang tidak kalah pentingnya, yang juga kita perlu berikan perhatian. Yang kita akan bahas pada kesempatan pagi dan siang hari ini, yaitu terkait dengan stunting, yang tadi sudah dibacakan oleh Dr. Putro sebagai pengantar, kenapa kita harus juga menyisihkan sedikit perhatian kepada masalah stunting ini, karena kita tidak ingin fokus penanganan COVID-19 kemudian kita melupakan atau menyisihkan hal-hal yang juga penting, tidak hanya vaksinasi COVID, tapi juga vaksinasi lainnya. Begitu juga aspek stunting yang sebelum pandemi juga kita rasakan permasalahannya, dan sebenarnya juga sudah menjadikan prioritas perhatian program yang kita ingin lakukan. Nah, khusus pada kesempatan pagi hari ini, kita akan lebih memfokuskan diskusi kita kepada aspek peran dokter umum, karena tadi sudah disampaikan 80. Nah, dokter umum selaku ujung tombak dari penanganan tidak hanya COVID sekali lagi, tapi juga pelayanan kesehatan secara umum, juga menyangkut masalah stunting. Kita ingin sekali untuk mendapatkan pengetahuan pada kesempatan pagi hari ini dari narasumber kita yang luar biasa, untuk kita dapat melihat aspek apa yang kita bisa perankan sebagai dokter umum untuk turut serta menangani stunting di tengah masa pandemik saat ini. Kita sudah ada 3 pembicara pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Kita akan dengarkan paparan pertama dari Dr. Ahmad Suryawan, yang CV-nya mohon dapat ditayangkan, dengan judul peran penting dan spesifik stimulasi untuk pencegahan dan penanganan stunting pada anak. Saya rasa topik ini akan sangat penting untuk kita ketahui bersama dan dengarkan. Sembari nanti Dr. Ahmad Suryawan menyampaikan paparannya, kami persilakan untuk sejawat sekalian menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A atau di tombol Q&A di fungsi aplikasi Zoom. Saya lihat juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Nanti dari para penanya, panitia akan memilih 10 penanya terbaik untuk diberikan hadiah dari kegiatan kita pada pagi dan siang hari ini sebagai apresiasi kepada teman-teman sejawat yang telah melakukan atau memberikan atau menyampaikan pertanyaannya.
Dr. Ahmad Suryawan akan menyampaikan paparan sekaligus diskusi karena beliau akan ada kegiatan lain pada pagi hari ini. Jadi kita akan berikan kesempatan beliau selama 45 menit termasuk tanya jawab. Tergantung nanti sejauh atau berapa lama beliau menyampaikan paparannya, sisa waktunya kita akan gunakan untuk tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan kepada Dr. Wawan untuk menyampaikan paparannya. Kita akan banyak belajar dari beliau pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan untuk teman sejawat dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Wawan berikut ini. Dr. Wawan, untuk waktu dan layar saya persilakan. Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Dr. Wawan. Luar biasa apa yang sudah disampaikan. Ini kita banyak mendapatkan pencerahan, tidak hanya tentang definisi stunting saja, tapi juga terkait dengan bagaimana kita menyikapi masalah stunting di Indonesia, dan juga ini sangat solutif ya apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Wawan, juga peran dokter umum bagaimana nanti kita di lapangan bisa berperan aktif dalam turut serta menangani stunting. Dan nampak sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Wawan tadi, bahwa penanganan stunting ini tidak bisa semata-mata penanganan sebagaimana hubungan pasien dokter selama ini ya, yang datang ke tempat praktek kemudian ditangani, tapi merupakan satu kontinuum ya Dr. Wawan ya, yang mana tidak hanya dimulai dari anak itu lahir, tapi justru ketika ibunya hamil sudah bisa dilakukan penanganan, intervensi, evaluasi, dan lain-lain. Kemudian juga setelah lahir juga demikian, dan itu harus kita bisa capai sebelum mencapai usia 2 tahun ya. Nah, ini satu pendekatan yang luar biasa yang kita perlu dalami, dan mungkin sejawat sekalian sudah tidak sabar lagi ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Wawan yang kita setelah simak bersama. Namun demikian, kita akan mungkin fokuskan kepada bagaimana nih aplikasi di lapangan untuk penanganan stunting ini ya. Saya coba lihat dulu di kolom chat, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusikan, Dr. Wawan, pada kesempatan pagi hari ini. Ada satu pertanyaan dari Pak Dr. Sabto Sutardi ini ya, terkait kita punya data nasional stunted, ya, misalnya dari Riskesdas. Nah, namun bagaimana angka stunting di Indonesia? Tadi sebenarnya sudah dibahas juga oleh Dr. Wawan, tapi mungkin ingin dielaborasi dulu, Dokter, mengenai data stunting di Indonesia ini. Silakan, Dr. Wawan. Ya, terima kasih Dr. Sabto, sangat jeli, dan kita semua juga tahu persis kita punya Riskesdas yang tiap 5 tahunan atau data-data Syahru, data-data lainnya. In prinsip gini, jangan selalu memandang data itu dari sisi kurangnya doang gitu ya, dari kurangnya saja. Tentunya semua data akan banyak kurang dan juga banyak lebihnya. Data stunting dalam tanda kutip di Indonesia itu limitednya benar Dr. Sabto, itu masih terkonotasikan sebagai anak pendek di bawah -2 SD tinggi badannya ya. Tetapi tidak akan banyak salah ketika dikonotasikan itu di balita di bawah 5 tahun. Karena pendek di bawah 5 tahun itu dipenuhi oleh tanda-tanda malnutrisi. Belum kelihatan genetik, belum kelihatan hormonal. Tetapi itu tidak tepat juga kayak gitu. Kalau dikatakan sebagai stunting, tapi dikatakan pendek atau stunted data itu. IDAI sudah lama mengkritisi hal ini. Ya. Kita tidak punya data yang begini. Berapa anak pendek yang di bawah -2 tinggi badan di Indonesia? Berapa persen gitu ya? Itu misalkan X gitu, X persen. Dari X persen ini, berapa yang normal perkembangannya, berapa yang mengalami gangguan. Nah, anak yang di bawah -2 yang mengalami gangguan perkembangan, inilah murni stunting tadi kemungkinan besar. Kalau kita lihat ya, itu kita tidak pernah punya datanya, Dr. Ahmad Hidayat ya. Sehingga ke depan kita akan mengarah ke sana. Tapi penanganan yang tadi sudah saya jelaskan pada Cochrane Review dan lain-lain itu bukan dimulai sejak bayi itu lahir, tapi yang paling efektif sejak dari dalam kandungan. Jadi tidak mengherankan toh kalau Bapak Presiden kita kemudian menaruh harapan pada BKKBN mulai start di situ
meskipun kemudian ada Kemenkes ada di dalamnya juga ya. Ini sesuatu kolaborasi yang harus kita dukung harusnya ya, karena di dalamnya itu biar diintegrasikan oleh mereka. Yang saya tidak menginginkan adalah ada satu diksi bahwa anak stunting itu pasti pendek. Iya, saya 100% mendukung. Tapi anak pendek dikatakan selalu stunting. Ini yang kelabel, ya. Jadi kasihan, banyak sekali. Tidak hanya pasien-pasien saya, tapi community itu mengatakan, katakanlah gini, di buku KIA-nya dia di bawah -2, katakan gitu. Wah, tertulis stunted. Di masyarakat itu nggak ada pengertian stunted dan stunting. Semuanya ya stunting, kayak gitu. Jadinya. Padahal anak pendek tadi pinternya luar biasa, normal sekali anunya ya. Ya, jadi hati-hati untuk diksi ini. Jadi apabila ada diksi-diksi mengenai ini, tolong nanti Dr. Sabto dan teman-teman itu juga akan melakukan satu justifikasi yang baik. Perlukah ID atau IDAI menekankan perubahan diksi di Kemenkes? Nggak usah diberubah, mereka sudah berubah. Nanti petunjuk daripada stuntingnya Kemenkes yang 3 buku saya sebut tadi baru 2 bulan lalu kok kita gedok untuk kita verifikasi, dan kemudian flowchart yang dari Satgas Stunting IDAI tadi masuk di situ dengan pengertian-pengertian yang baik, dan seharusnya bulan-bulan ini harusnya bisa diterima masyarakat dalam bentuk digitalnya. Kalau dari Kemenkes itu cepat sekali dalam bentuk digitalnya. Di situ sudah berubah semua, Dr. Sabto. Sudah benar-benar. Definisinya sudah sangat-sangat benar di situ. Sehingga mulai dari petugas kesehatannya inilah yang mempunyai pengertian yang baik dan benar. Saya kira 231 dokter umum yang hadir pada Zoom meeting ini kan menjadi bola salju nantinya. Ya, minggu depan sudah jadi 23.000. Minggu depan lagi sudah jadi 230.000 dokter yang mengetahui definisi ini yang baik. Sehingga saya berharap tolong jangan di blaming gitu ya. Dulu kita angkanya berarti salah. Tidak. Angka itulah yang menyadarkan kita bahwa benarkah ini, sehingga kita bergerak. Ya, sehingga kita bergerak. Sehingga positive thinking aja. Bagaimana angka stunting di Indonesia? Mudah-mudahan ke depan akan lebih benar. Ya, saya lebih senang gini. Angka stunting turun. Nah, itu biasanya politikus, Dr. Hidayat, ya. Jadi dari 30, 20 ya it's okay, it's fine gitu ya. Melihat angka tersebut. Saya lebih senang begini nih. Angka perkembangan yang normal pada anak stunting itu naik gitu loh. Ya. Jadi artinya meskipun dia pendek, perkembangan kemampuannya itu normal gitu loh. Ya. Itu yang menyelamatkan generasi kita, bukan pendeknya tapi kemampuannya. Nah, itu ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya nih dari Dokter Nyimas nih, Dokter Wawan. Bagaimana kalau perkembangannya stagnan tapi pertumbuhannya sebenarnya sesuai gitu. Nah, ini bagaimana nih? Ya, jadi pertanyaan Dr. Nimas ini kalau kita rangkum akan menjadi sebuah pertanyaan disertasi bagi konsultan tumbuh kembang gitu. Dalam arti begini. Apa indikator utama melihat anak gizi anak baik atau tidak? Tentukan dulu. Artinya Anda pakai parameter apa dulu? Kalau parameter antropometri itu jelas. Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Itu jangan terpisah. Tiga-tiganya kita harus punya. Setelah itu tambahkan BB per TB dan BMI per usia. 5 parameter itu kuasain dulu. Kemenkes sejak tahun 2020 punya PMK, punya Permenkes nomor 2 tahun 2020 untuk menentukan status gizi. Status gizi kita sekarang ditentukan dari BB per TB. Dulu dari BB per U. Hari ini dari BB per TB. Berat badan dibandingkan tinggi badan. Kalau di kurvanya WHO dikatakan di situ wasted. Sheffield wasted dan lain-lain. Oleh Kemenkes bisa diterjemahkan gizi kurang, gizi buruk. Itu hal yang baik. Jadi status gizi itu dari BB per TB. Apabila berat badan anak stagnan tapi perkembangannya normal, apakah dapat dikatakan status gizi baik? Tidak boleh. Tetap aja status gizinya kurang, tapi perkembangannya normal. Itu anak yang penanganannya nanti akan berbeda dengan anak status gizi buruk tetapi perkembangannya juga terkena. Apa yang saya puji dari Dr. Nyimas? Tolong jangan hanya konsentrasi pada pertumbuhan, tapi pada kemampuan anak. Jadi motoriknya diukur, bicaranya juga dinilai. Jadi kalau dikatakan nanti gizinya jelek, tapi kemampuannya normal, itu penanganannya harus bikin anak ini happy. Artinya anak ini happy artinya apa? Itu penanganan tinggal antropometri, perkembangannya tidak terkena. Tapi kalau pertumbuhannya terkena, perkembangannya juga abnormal, jangan membuat penanganan yang happy, tapi penanganan yang radikal. Artinya apa? Anak ini dalam ancaman gitu, penanganan yang bahaya. Selain tumbuhnya kena, kemampuannya juga
kena. Jadi tumbuh kembang itu jangan dipisah, tapi periksa dua-duanya. Dan dokter umum itu sangat bisa melakukannya. Berbekal kurva WHO, berbekal buku KIA, berbekal SDIDTK. Ayo saya tantang untuk PDUI, ID atau lembaga riset ID. Yuk lakukan workshop secara rutin untuk teman-teman dokter umum kita. Nanti akan kita anukan dari IDAI untuk menata ini. Ya, kita bantu pemerintah dengan keilmuan yang baik. Kalau dengan IDAI semua, saya yakin impossible. Nggak cukup jumlahnya kita. Tapi kalau dokter umum turun untuk masalah ini, saya yakin itu hantaman potensi terbesar di negara kita itu bisa kita selesaikan. Karena jumlah Anda, potensi Anda itu sangat luar biasa. Itu yang sedang kita rancang sama Kemenkes. Mungkin bisa diakselerasi oleh ID sendiri. Begitu Dr. Ahmad Hidayat. Siap. Ini sebenarnya saya yakin nih sedikit bocoran ini. Dr. Adit juga sudah siap ancang-ancang nih Dr. Wawan untuk menyajikan apa yang bisa dilakukan oleh lembaga riset ID bersama-sama dengan IDAI tentunya. Ya. Ya, ini makin menarik nih diskusinya karena saya makin bersemangat ya, karena peran dokter umum nih makin jelas gitu dalam berperan serta menangani stunting secara komprehensif, tidak hanya dari aspek nutrisinya saja gitu ya, dan juga tentu organisasi profesi juga akan sangat penting juga perannya dalam menyajikan data-data ya. Nanti dalam penanganan dan juga output dan outcome dari penanganan stunting di level layanan khususnya di dokter umum. Nah ini menarik Dokter Wawan, ada pertanyaan dari Dokter Luki yang menanyakan cukup jauh ini pemikirannya Dokter Luki untuk melihat bagaimana dampak dari mereka atau pasien yang stunting. Apakah nanti juga akan menurunkan generasi yang stunting juga? Nah, ini mungkin Dr. Wawan juga sudah punya datanya, atau bagaimana strategi kita, kalau belum, untuk bagaimana kita nanti juga punya data-data terkait dengan hal ini. Bagaimana, Dr. Oke, Wawan? jadi gini, kalau dalam pertanyaan yang saya baca di chat ya, dari Dr. Marhain, dari Dr. Luki, dan lain-lain, ketika tadi slide saya mengatakan adalah intergenerational stunting itu terbukti di data evidence. Jadi ketika seorang bapak dan ibu stunting, itu potensi melahirkan anak stunting itu besar sekali. Tapi jangan dimaknai itu sebagai unsur genetik ya. Jangan dimaknai sebagai unsur genetik saja. Di sini epigenetik dalam bentuk pemenuhan nutrisi, pemenuhan stimulasi itu lebih kental berperannya. Dalam arti begini, Pak Ahmad Hidayat, saya khawatirnya teman-teman mengartikan genetik itu kemudian jadi harga mati. Kalau sudah genetik, oh nggak apa-apa loh orang bapaknya pendek, anaknya pendek nggak apa-apa atau itu jadi kayak harga mati gitu. Jadi genetik itu bukan sesuatu yang tidak bisa kemudian kita rubah. Kalau genetik itu tidak mampu kita rubah, coba bayangkan bangsa Jepang, Dr. Ahmad Hidayat. Hari ini mungkin masih pendek-pendek ya. Tahun 45 menjajah kita, mereka itu bangsa KT loh, bangsa pendek. Ya, bahkan lebih pendek daripada pribumi Indonesia saat itu. Orang-orang Jepang yang bawa senjata-senjata itu yang pendek-pendek, kalau larinya kayak Lilliput, kidik-kidik kayak gitu itu. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Jepang hari ini? Posturnya mereka sudah postur Eropa. Ya, apakah mereka mengadakan rekayasa genetik? Tidak. Bukan potensi genetik yang mereka rekayasa, tetapi apa? Perbaikan nutrisi di generasi mudanya. Perbaikan stimulasi, pola asuh, lingkungan, environment mereka rubah sedemikian rupa. Hanya dalam waktu 45 tahun, nggak ada setengah abad, mereka sudah berpostur berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Jadi catatan terbaik sebuah bangsa di dunia ini yang menunjukkan satu perbaikan intergenerasional itu terbukti di Jepang. Ya, dari yang lower jadi higher. Jadi jangan direpresentasikan bahwa itu permasalahan genetik. Ini permasalahan beyond genetik. Bagaimana menjaga lingkungan anak itu setelah lahir? Bagaimana memberikan nutrisi anak itu setelah lahir? Bagaimana memberikan pemenuhan stimulasi pada anak itu setelah lahir? Itulah problemnya. Ya, itulah problemnya. Jadi anak ibu stunting, bapak stunting itu not necessary melahirkan anak stunting. Kalau kita tahu penanganannya, pencegahannya sejak awal gitu. Jangan dibikin jadi harga mati intergenerasional. Jadi kita seakan-akan berhadapan dengan genetik, sehingga kalau genetik terapinya harus terapi gen pada anak stunting. Tidak seperti itu, Dr. Ahmad Hidayat. Ya. Terima kasih. Ya, ini poin penting ya, tidak hanya nutrisi tapi juga stimulasi ya, Dr. Wawan ya. Nah ini ada hubungannya dengan pertanyaan berikut dari Dr. Lucy ini tentang stimulasi sosial
emosional ya, sosio-emosional yang dapat dilakukan. Tapi juga mungkin untuk mempersingkat waktu saya gabung dengan pertanyaannya Dr. Nani terkait untuk penegakan diagnosisnya, kapan bisa ditegakkannya. Nah ini sebenarnya sudah di-cover juga oleh Dr. Wawan, tapi mungkin bisa diberikan penekanan lagi Dr. Wawan. Ya, apresiasi untuk Dr. Lucy dan Dr. Nani Mansur untuk mempertanyakan, dan lebih apresiasi untuk Dr. Ahmad Hidayat yang mampu merangkumnya. Stimulasi dilakukan mulai usia berapa? Mulai dari dalam kandungan. Stimulasi pasif telah Anda berikan. Ya, mulai dari stimulasi itu adalah rangsangan yang diterima oleh anak melalui panca inderanya, seeing, hearing, feeling, touching. Itulah yang akan memperbanyak konektivitas antar neuron di otaknya yang dikatakan sinaptogenesis. Jadi bahan dasarnya anak pintar dan berperilaku baik itu simpel, Dr. Ahmad Hidayat. Berikan nutrisi terbaik, berikan stimulasi terbaik. Dua itu. Tapi pelaksanaannya sulit sekali. Coba kita lihat ya, anak dengan ekonomi finansial tinggi, beli nutrisi orang tuanya mampu, nyetop untuk 10 tahun ke depan mampu, memberikan stimulasi belum tentu. Hadir di sebelah anaknya aja belum tentu. Oleh karena itu Anda lihat, anak pintar itu tidak akan muncul hanya di kota saja. Di ujung gunung pun yang nggak ada apa-apa, itu bisa muncul anak pintar. Ya, kalau nutrisi dari ASI-nya terpenuhi ibunya, coba orang-orang desa itu memberikan stimulasi paling jago. Ya, mencangkul sawah aja anaknya digendong, itu stimulasi luar biasa itu. Ya, learning experience-nya luar biasa anaknya itu sejak kecil ya. Jadi kapan mulai diberikan stimulasi? Sejak dalam kandungan. Dalam bentuk apa kalau dalam kandungan? Ya, hamillah yang cerdas. Jalan cerdas itu adalah hindari sakit. Ya, karena apa? Orang sakit, infeksi, TOTS dan lain-lain ya, itu akan banyak sekali hal yang berhubungan dengan sinaptogenesis dalam kandungan. Tetapi yang paling penting adalah hindari depresi. Kortisol yang dikeluarkan oleh ibu hamil saat itu akan mengguntingi sinapnya di dalam otak anak yang tercipta dalam kandungan. Tapi pembentukan sinap itu akan bombastis sekali begitu dia lahir, terutama 6 bulan pertama. 6 bulan pertama kalau saya boleh ceramah, dua pentingkan, seeing and hearing, melihat dan mendengar seorang anak. Itulah yang akan mengguiding ke semuanya. Jadi kalau punya bayi di bawah 6 bulan, jangan pasif. Sering lihatkan sesuatu, sering digoda sesuatu, sering mendengarkan sesuatu, tapi sesuatunya jangan macam-macam. Suara ibunya, suara bapaknya, wajah ibunya, wajah bapaknya. Semua itu akan dapat kalau ibunya menyusui ASI. Nutrisinya dapat, wajah ibunya dapat, ya. Nah, itu teori-teori yang kemudian simpel yang harus kita anukan ke masyarakat. Jadi, pemberian stimulasi itu bukan pakai teori yang daki-daki, teori yang canggih-canggih dengan peralatan yang luar biasa mahal. Tidak. Hiduplah dalam kesederhanaan tetapi interaktif bersama anak. Kita semua kalau ingin mencontoh stimulasi terbaik yang didapat oleh seorang anak, itu tanya pada bapak ibu kita. Bapak ibu kita itu sudah berhasil menjadikan kita seorang dokter. Kita belum tentu bisa menjadikan anak kita seorang dokter hari ini, ya, karena mereka telah memberikan nutrisi stimulasi itu terbaiknya untuk kita pada waktu kita bayi dulu, ya, sehingga kita pada waktu dewasa ini otak kita betapa terjaminnya. Jadi teman-teman sekalian, gelorakan di 2 tahun pertama ini sejak mereka di dalam kandungan itu akan menyelamatkan hampir sebagian besar permasalahan tumbuh kembang atau permasalahan hari ini yang dihadapi anak-anak kita. Hanya saja kekurangan negara kita satu, jumlah anaknya luar biasa banyak, Dr. Ahmad Hidayat, sehingga pemerintah harus kita bantu untuk itu. Jumlah populasi negara kita hanya untuk anak saja itu 3 kali lipatnya jumlah penduduk negara Belanda. Jadi kalau mau menjajah balik negara Belanda ini saatnya, tapi hanya dengan anak-anak saja, bukan dengan semuanya. Ya, ini guyonannya kalau saya sama guru-guru saya di Belanda kayak gitu ya. Dan coba lihat imunisasi anak sekarang. Itu kalau dilakukan itu mengungkit jumlah herd immunity-nya luar biasa besar karena jumlah anak-anak kita besar gitu loh. Jumlah anak-anak kita itu sangat besar. Oleh karena itu, ya, yuk sebagai seorang dokter umum, Anda harus tahu benar bahwa Anda adalah satu titik yang menentukan dalam penanganan stunting itu, ya. Tidak ada Anda, saya yakin penanganan stunting ini tidak akan efektif di negara kita. Ya, potensi-potensi dokter umum itu bagi saya unreplaceable, tidak tergantikan, Dr. Ahmad Hidayat. Sehingga saya sangat-sangat senang sekali mendengar lembaga riset bekerja sama dengan ini untuk riset stunting. Hasil-hasil itulah yang nanti akan kita tunggu. Karena originalitas daripada negara kita tentunya berbeda hasilnya ketika itu dilakukan oleh populasi di negara luar. Ya, hasilnya akan berbeda. Ya.
Itu Ya. saja. Mudah-mudahan IDAI akan sangat mensupport dan akan sangat membantu untuk dalam hal. Dan kalau perlu nanti kita aktif dari IDAI untuk mengundang Hmm. teman-teman dari ID, teman-teman dari PDUI untuk Hmm. terlibat bersama kita untuk dalam rangka edukasi, dalam Hmm. rangka training, dalam rangka workshop Ya. untuk mengetahui cara penanganan yang baik dan benar. Ya. Demikian Dr. Ahmad Hidayat. Ya, terima kasih luar biasa Dr. Wawan. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan sementara ya, karena waktu kita juga sudah mendekati akhir untuk sesi Dr. Wawan, ada tantangan tersendiri buat dokter umum untuk pertama menegakkan diagnosis atau intervensi dari penanganan stunting ini, ya, yang harusnya dilakukan sedini mungkin, yaitu pada ibu hamil, kemudian konseling keluarga dan lain-lain. Tapi kemudian juga kita mempunyai tantangan ketika anak itu lahir untuk bisa memantau secara berkelanjutan, ya, tidak hanya satu kali tapi berkelanjutan untuk stunting ini ditangani sebelum 2 tahun. Dan juga tantangan berikutnya adalah bahwa stunting ini tidak hanya masalah nutrisi yang tadi sudah ditekankan dengan sangat jelas oleh Dr. Wawan, tapi juga aspek stimulasi. Nah, ini peran dokter umum akan sangat penting, dan saya akan menambahkan satu poin akhir, yaitu bagaimana layanan-layanan ini bisa kita kumpulkan menjadi satu data yang mana nanti bisa mencerminkan bagaimana peran kita dokter umum di lapangan untuk melakukan penanganan pencegahan stunting. Saya garis bawah lagi pencegahan, karena kita ingin tidak hanya menangani stunting setelah anak yang menjadi stunting, tapi lebih menekankan kepada aspek pencegahan. Mungkin itu Dr. Wawan, tapi saya persilakan Dr. Wawan memberikan closing statement-nya sebelum meninggalkan. Dr. Ahmad, ya, silakan. Dr. satu Wawan. lagi pertanyaan itu ada dari Dr. Yasin Wangi, itu bagus, itu minta pencerahan dari Dr. Ahmad, itu ada di kolom Q&A itu. Dr. Yasin Wangi, tolong dibaca. Oh, oke. Ya, sekaligus nanti mungkin Dr. Wawan bisa menutup ya, dari sesi ini. Nah, ini ada lanjutan pertanyaan nih rupanya dari Dr. Yasin Wangi ini, dari Sibolga nih, jauh-jauh ini ya. Nah, kalau ASI ibu ya tidak keluar, nah apa yang harus ditangani nih sebagai alternatif nih Dr. Wawan untuk bisa diatasi? Ya. Sekaligus sebagai closing ya Dok ya. Ya, betul. Jadi Dr. Pua, terima kasih. Ini mereka tidak terima kalau acara ini ditutup rupanya, di chatting di sini. Aduh, masih banyak terus pertanyaan. Ya. Nggak apa-apa, nanti suatu saat. Materinya luar biasa sekali Dr. Wawan, luar biasa, benar luar biasa. Jadi tidak apa-apa Dr. Pua, saya yang sangat luar biasa terima kasih karena diundang di acara ini oleh IDI ya. Mungkin kita perlu waktu tersendiri untuk join discussion antara IDI dengan Satgas Stuntingnya IDAI. Memang sedang kita rencanakan memang Dr. Ahmad Hidayat. Mudah-mudahan ini akan terlaksana. Saya kembali pada Dr. Yasin Wangi ya. Breastfeeding itu salah satu kunci penentu pada pencegahan anak stunting dulu, pencegahan. Jadi karena ini mengawali ke semuanya. Tetapi seringkali juga kita berhadapan dengan ibu-ibu atau anak-anak yang tidak bisa mendapatkan breastfeeding dalam arti apapun ya, dalam penyebab apapun ya. Karena tapi jangan dikatakan penyebab karena ibu kerja loh ya. Ibu kerja itu bukan penghalang untuk menyusui ASI, bukan penghalang. Baik dua-duanya, baik dari ibunya sebagai pekerja atau kantornya sebagai pelaksana kerjanya ya. Tetapi karena misalkan ada kontraindikasi atau bahkan ASI-nya tidak keluar kayak gitu ya. ASI-nya tidak keluar. Memang cara termudah tetapi terbenar ya, tetapi juga membutuhkan satu judgement yang baik adalah menggantikan susu ibu itu dengan komponen susu lainnya. Saya tidak mengatakan spesifik susu formula karena susu lainnya itu cukup banyak. Hanya saja susu formula itu dikemas dengan cara pengerjaan susu yang baik, mungkin nutrisi yang baik. Sementara susu kambing, susu kuda atau apapun ya, itu menjadi sebuah hal yang harus dipertanyakan dulu. Akan tetapi saya tidak ingin kemudian jadi buru-buru. Amati dulu pertumbuhan daripada bayi itu. Amati dulu dari pertumbuhan daripada bayi itu. Dalam arti apa? Dengan ASI yang kurang tadi versi Anda, apakah dia menunjukkan pola berat badan yang sesuai dengan yang kita inginkan dari grafiknya? Kalau itu sesuai Dr. Pua, sebenarnya selesai itu. Artinya yang menurut kita kurang, menurut tubuh bayinya cukup.
gitu loh. Ya, jadi Ya, ya. ya hati-hati kita mengatakan bahwa seorang anak itu kurang hanya dari parameter kita. Oh, ini nyusunya cuma segini dikit doang kayak gitu. Ya, belum tentu. Amati dulu daripada pertumbuhannya, dari antropometrinya, ya. Sehingga tidak buru-buru kemudian ada satu penambahan susu formula, apalagi change ke susu formula. Kemudian yang kedua, apakah ada konsep sebagai donor ASI di sekeliling Anda yang sudah established? Ya, kalau di rumah sakit kami, di rumah sakit Dr. Sutomo, itu konsepnya jelas. Ya, bagaimana konsep donor ASI yang dipahami sebagai donor ASI yang medis. Kami tidak melakukan donor ASI yang asal ibu lebih ASI, sumbangkan pada ibu yang kurang ASI, bukan seperti itu. Ya, permasalahan-permasalahan ini sudah kita bahas dengan MUI, ya, kita bahas dengan level-level yang sedangkan yang ditanyakan oleh Bu Yasin tadi, Dokter Yasin dan Dokter Pua tadi, kalau ASI ibu itu tidak keluar, jangan kemudian buru-buru replacement kalau itu masih tidak keluar hari itu. Terkadang ASI itu ada waktu-waktu yang memang ada halangan, tetapi begitu itu mulai lancar, biasanya unstoppable, tidak bisa dicegah, bahkan bisa berlebihan, ya. Jadi Ya. susu formula, pengganti apapun susu yang lainnya termasuk susu formula, itu adalah menjadi satu alternatif yang menjadi pola pikir terakhir, Dokter Pua. Ketika semua hal sudah Anda tempuh. Tapi ingat, tempuh dulu pengukuran daripada pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya aman, jangan buru-buru untuk memasukkan sesuatu yang non ASI di situ. Ya, itu saran saya, Dokter Ahmad Hidayat. Baik, terima kasih, Dr. Luar Wawan. biasa. Terima kasih, Dok. Ya, ini kita harap baru sebagai awal ya, Dokter Wawan ya. Kita Ya, insya Allah awal. kita akan tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan lanjutan ya, yang sebagai ini hanya sebagai momentum awal nih, Dok, untuk kita bisa tindak lanjuti. Terima kasih banyak Dokter Wawan atas pencerahannya, juga terima kasih kepada teman sejawat yang sudah mengajukan pertanyaannya yang luar biasa, sehingga kita banyak sekali belajar pada kesempatan pagi hari ini. Tapi lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa apa yang kita bahas pagi hari ini hanya merupakan awal, yang nanti tentu merupakan PR ini, Dokter Pua, ya, juga Dokter Marhen, lembaga riset, untuk bisa menindaklanjuti apa yang sudah digulirkan oleh Dokter Wawan dari perspektif tumbuh kembang, yang tentunya tadi Dokter Wawan sudah sampaikan tidak bisa jalan sendiri. Ini harus berkolaborasi dengan semua pihak, dan peran dokter umum ternyata sangat-sangat penting dan sangat krusial untuk bagaimana stunting ini dapat diatasi di Indonesia. Dokter Wawan, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami memahami bahwa dokter akan ada kegiatan lain di kesempatan yang lain. Kami atas Dokter Ahmad Hidayat, saya terima kasih sekali secara official atas undangan dari Ikatan Dokter Indonesia. Mudah-mudahan kita masih bisa berkolaborasi di masa depan. Dokter Pua, Dokter Marhen, kami tunggu untuk kiprahnya ke depan. Siap, insya Allah. Terima kasih, Dokter Ahmad Hidayat. Tahu nggak saya meninggalkan tempat kemana? Saya meninggalkan tempat ke acara Ikatan Dokter Indonesia yang membahas hal yang sama tentang ini. Sehingga problemnya bukan hanya di level dokter umum, di level dokter anak pun harus kita tata, Mas. Mudah-mudahan ini ke depan dokter umum bukan hanya penting, tapi dokter umum menentukan langkah strategis pemerintah kita untuk di masa-masa seperti sekarang. Ya, terima kasih banyak teman-teman sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa apa yang sudah kita dengarkan dari Dokter Wawan pada kesempatan pagi hari ini. Tapi kita masih punya dua pembicara berikutnya yang tentunya akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Wawan tadi dari perspektif mereka masing-masing. Ya. Saya mohon izin ya, Dokter Ahmad Hidayat. Oh ya, silakan Dokter Wawan. Terima kasih. Ya, selamat jalan Dok. Semoga lancar acaranya. Ya. Saya akan persilakan kepada pembicara berikutnya, Dr. Aditya Warman, MPH. Slide CV-nya sudah tampil di layar kita. Pada pagi hari ini, Dr. Adit adalah salah satu pengurus lembaga riset Ikatan Dokter Indonesia dan PDUI Jakarta Selatan. Nah,
Kita akan dengarkan paparan dari Dr. Adit dari perspektif beliau, khususnya pengalaman-pengalaman beliau. Namun mohon maaf Dr. Adit dan Dr. Mulyaman, waktu kita adalah 30 menit, jadi saya akan spare waktu 10 menit untuk tanya jawab. Jadi mohon Dr. Adit bisa menyampaikan paparannya 10 menit, nanti juga Dr. Mulyaman 10 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Dr. Aditya Warman, Dr. Adit menyampaikan paparannya. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Hidayat, Dr. Aha kita panggil. Mungkin hari ini saya akan coba menyampaikan beberapa makalah. Karena waktunya cuma 10 menit, jadi saya kira saya akan mulai menyampaikan. Kebetulan yang disampaikan juga sudah banyak diborong sama Dr. Wawan tadi, jadi saya kira saya akan banyak skip ya. Materi saya adalah tentang peran dokter umum dalam menghadapi stunting. Untuk definisi stunting sudah jelas ya, jadi waktu itu adalah untuk tinggi dengan umur, kemudian ada batasan kognitif dan fisik. Ini indikatornya di bawah -2. Saya cuma ingin mengatakan bahwa untuk Indonesia pada tahun 2020 datanya dari UNICEF masih masuk kategori high risk. Kemudian untuk dari negara-negara lain kita lihat bahwa negara di Amerika Selatan 2000 sampai 2020 dalam 2 dasawarsa sudah mulai menghilang. Demikian juga sebagian negara Afrika, tetapi Indonesia dengan negara Asia Selatan masih berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Kemudian kalau dilihat bahwa secara umum di seluruh dunia angka stunting itu menurun, tetapi kita ingin mengejar targetnya untuk 2030 angkanya menjadi sangat rendah. Nah, saya ingin menyampaikan ada satu yang unik, bahwa Indonesia sebenarnya berada di negara middle income sekarang, tapi mungkin dikategorikan sebagai upper middle income. Nah, yang menarik adalah bahwa angka stuntingnya turun, tetapi pada saat yang bersamaan diikuti oleh kenaikan kasus overweight. Ya, jadi ini adalah double burden buat Indonesia karena harus mengatasi stunting, tetapi di pihak lain ada anak-anak yang mulai juga menjadi overweight gitu. Saya kira itu menjadi PR untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa jadi kajian ke depan bagaimana melakukannya dengan baik ya. Nah, ini untuk gambaran untuk gambarannya tadi bahwa setengah dari anak umur 5 tahun itu berada di negara-negara dengan negara lower middle income countries, setengahnya ya. Tetapi 2/3-nya itu stunting yang tinggal di situ. 2/3 dari semua penduduk dunia itu berada dalam keadaan stunting. Kemudian juga tadi disebut untuk wastingnya bahkan 3/4 wasting. Jadi artinya kurus dia ya. Nah, yang menarik juga adalah bahwa ternyata di negara yang high middle income countries seperti Indonesia, angka overweight-nya tinggi, lebih tinggi dari negara-negara maju. Nah, ini kita lihat lagi bahwa prevalensinya di Southeast Asia Tenggara, itu nomor 2 setelah Asia Selatan. Ya. Nah, ada ketimpangan dari anak-anak yang berada pada kondisi stunting. Satu, karena di dalam grupnya sendiri, itu karena dia harus bekerja keras. Dia nggak selalu punya kesanggupan, nggak punya selalu keberuntungan. Kemudian dia nggak bisa memilih bagaimana dia lahir. Nah, di dalam kelompok stunting sendiri, ternyata ada soal jenis kelamin, jadi kita tahu masih ada soal seks bahwa laki-laki lebih dianggap kuat atau lebih produktif dibanding perempuan. Kemudian pendidikan orang tua menentukan dan di mana dia lahir. Ini masih ada ketidakseimbangan. Ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Wawan bahwa dia lahir rendah, akan berprestasi rendah, kemudian karena di sekolah tidak bagus, kemudian dia akan menikah di usia muda. Kalau menikah di usia muda dia akan lebih
cepat dan lebih banyak melahirkan, sehingga pada saat itu ketika dia punya banyak anak, maka otomatis dia menjadi tidak produktif, kemudian penghasilannya menjadi rendah. Nah, ketika dia hamil lagi, maka akan lahir anak dengan risiko berat badan lahir rendah lagi. Jadi ini seperti lingkaran yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari faktor-faktor kontribusi untuk stunting itu, hampir sebagian besar, di sini ada ASI, ada MPASI, kemudian dari mulai kehamilan sendiri, itu sebagian besar berhubungan dengan nutrisi. Jadi kalau Dokter Wawan bilang tadi bahwa ada faktor-faktor lain, betul, nutrisi juga memegang faktor yang cukup besar selain faktor-faktor yang lain. Nah, kemudian kalau ditanya, ini ada kayak survei, menanyakan apa perbedaan antara ASI dengan MPASI, jawabannya hampir sama, cuma ada dua hal yang membedakan adalah ketika orang yang menggunakan MPASI, mereka beralasan mereka harus bekerja atau ASI-nya tidak cukup. Itu yang dilakukan berdasarkan survei di Bandung. Ya, ini survei ini dilakukan di Bandung. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa kalau ternyata orangnya pada waktu hamil dia mengetahui atau punya pengetahuan tentang nutrisi, ternyata pada kelompok yang diintervensi itu menjadi bermakna. Jadi ada perbedaan besar yang signifikan bahwa orang yang punya literasi tentang gizi untuk ibu hamilnya itu bisa berperan untuk mencegah stunting. Nah, bagaimana peran dokter umum? Ini yang menarik untuk kita bahas ya. Di kalangan masyarakat, dokter itu dianggap bahwa dokter can do anything. Dokter harus bisa apa saja. Sejak kita menjadi dokter dianggap semuanya serba tahu. Einstein mengatakan adalah orang yang bermanfaat itu adalah orang yang paling baik dalam hidupnya. Nah, kemudian kita menghadapi banyak persoalan dalam kegiatan praktek sehari-hari. Kita nggak boleh marah, nggak boleh salah ngomong, nggak boleh apa-apa. Jadi seolah-olah dokter itu dianggap seperti malaikat lah gitu ya. Nah, konsep yang lama tentang dokter itu adalah antara dokter dan pasien boleh punya pandangan yang berbeda. Tetapi dalam pandangan yang baru, pasien sama dokter itu boleh sama-sama tahu. Jadi kalau dulu kayaknya dokter lebih tahu, sekarang pasien dengan referensi yang ada, dia bisa baca dan mungkin bisa sama pengetahuannya dengan dokter. Jadi bisa menjadi diskusi yang menarik. Tapi juga sama-sama tahu bahwa apapun yang sudah diupayakan oleh dokter, maka harusnya kematian itu menjadi sesuatu yang bisa diterima karena sama-sama sudah tahu tentang prognosanya, tentang apa yang mungkin menjadi kendalanya. Kemudian juga dilihat bahwa obat itu tidak selalu bermanfaat, kadang-kadang juga punya resiko dan itu bisa muncul sewaktu-waktu ya. Nah, dokter juga kadang-kadang nggak tahu semua ya, karena kita juga punya keterbatasan untuk kasus-kasus yang kita lakukan ya, sehingga banyak yang lebih tahu. Nah, sekarang modelnya adalah dokter sekarang menjadi seorang ilmuwan natural yang menggunakan ilmunya untuk mengatasi masalah pada pasien gitu. Mungkin ke depannya dokter bisa menjadi manajer yang mampu membantu pasien menghadapi keadaan-keadaannya. Jadi dari kita yang harus mengerjakannya, sekarang dengan bergesernya pengetahuan pasien, kita bisa menjadi semacam konsultan dan dengan pengetahuan mereka bisa diharapkan mereka menjadi aktif untuk mengatasi kasusnya sendiri. Nah, ini adalah contoh bahwa sekarang kita menggunakan client center care. Jadi bahwa seorang klien di sini gambarnya nggak ada, jadi bisa ibu hamil, bisa bayi, itu ternyata tidak cukup hanya ditangani oleh seorang dokter. Dia juga dia bisa mendapatkan saran dari bidan, dari perawat, dari nutrisionis, dari keluarga, dari juru imunisasi, bahkan dari gadget ya, dari banyak hal mereka bisa dapat pengetahuannya sekarang. Nah, ada satu survei yang dilakukan di negara Kanada tentang kalau kita melakukan client center care, apa yang menjadi kendalanya. Dokter di negara itu mengatakan mereka paling banyak bilang waktunya nggak ada gitu.
Kemudian mereka bilang, ya mereka bisa tapi nggak selalu bisa konsisten. Dan isu klasiknya adalah nggak cukup sumber daya, nggak cukup uang. Nah, yang menarik adalah dia bilang, kalau gitu apa yang bisa dilakukan oleh seorang dokter? Mereka bilang boleh, tapi kalau kerjanya berkolaborasi. Jadi dokter nggak mau sendiri. Nah, ini risetnya ya. Kemudian mereka bilang pakai resource-nya secara efektif dan lakukan tindakan yang berorientasi kepada pasien. Jadi dokter hanya sifatnya menjadi seperti manajer. Ini sudah menjadi jawaban dari beberapa dokter di negara maju. Ya, kemudian apa yang menjadi penghalang dari seorang dokter untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Ternyata mereka sendiri, dokter, ya ini yang mengatakan bahwa mereka tetap saja butuh pengetahuan, training, dan kesempatan buat melanjutkan pendidikan. Jadi ternyata dokter yang sudah ahli aja tetap masih harus belajar. Itu jawaban tertinggi dari mereka. Kemudian mereka suka jika harus bekerja sama, dan kemudian ya seperti biasa mereka akan bilang bahwa isunya adalah funding ya, bahwa mereka butuh juga kompensasi yang pantas. Nah, di sini adalah perannya dokter sebagai manajer. Mereka akan berperan sebagai manajer, kemudian juga bisa bekerja secara sukarela, membantu pemerintahan. Ini ada banyak posisi-posisi yang ini. Nah, saya minta tolong di post Mbak Melinda. Oke. Tentang client-centered service yang mana manajernya itu adalah dokter umum ya. Manajer dalam arti mengkonsolidasikan, mengkolaborasikan potensi-potensi yang ada di sekitar masyarakat terkait dengan penanganan kondisi kesehatan klien. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, apalagi sudah ada programnya ini yang digulirkan juga ya dengan ANCS ini melalui lembaga riset ID. Juga suatu ajakan kepada teman sejawat yang ingin ikut berperan serta dalam program ANCS ini ke depan. Ini satu hal yang tentu merupakan hal yang kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa berkontribusi bersama. Baik, waktu berjalan terus, kita masih ada satu pembicara terakhir, Dr. Mulyaman, teman lama saya ini, CV-nya sudah tampil di sini. Beliau akan menyampaikan optimalisasi nutrisi ya pada anak usia 1 tahun saat pandemi. Nah, kita tahu nutrisi tadi ditekankan oleh Dr. Wawan bukan segalanya, karena masih butuh juga stimulasi, namun juga tanpa nutrisi ya tetap saja ya permasalahan ini kita tidak bisa tangani. Terutama kaitannya dengan masalah pandemi ini, tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Saya mohon izin kepada para hadirin semua, karena tadi kita terlambat 10 menit ketika memulai acara, maka saya mohon tambahan 10 menit untuk kita juga mengakhiri acara ini. Bisa ditayangkan CV-nya Dr. Mulyaman, sangat panjang, kaitannya lebih ke penekanannya untuk aspek nutrisi di industri. Ini beliau sudah sangat berpengalaman di bidang nutrisi ini. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Mulyaman untuk menyampaikan paparannya 10 menit, Dr. Mulyaman. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ahmad Hidayat. Ini teman lama saya, ini ketemu lagi kita di sini ya, udah lama nggak ketemu ya. Oke, saya langsung saja share screen. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas, Dr. Ahmad. Sudah terlihat. Nih, biasanya kita dengar panggilnya. Ya, silakan di slideshow, Dok. Ya. Ada yang blok? Enggak, udah jelas Oke. ini, silakan. Terima kasih. Ini saya akan bawa nih para sejawat semua tentang nutrisi di era pandemik ini dari segi industrial, dan saya yakin para sejawat ini banyak sekali yang ditanyakan oleh pasien-pasien, dan kita tahu bahwa ilmu tentang gizi kita di masa dokter umum tidak terlalu banyak sebenarnya. Padahal tantangannya kadang-kadang pasien nanya nih ya. Jadi saya akan bawa ke situ ya dari segi industrial dan nutrisi seperti apa saat ini yang memang kita kembangkan gitu ya. Oke. Jadi saya masuk dulu karena ada pandemik nih ya. Jadi dari tadi belum ada membahas pandemik, ternyata anak-anak kita ini memang saat ini lagi disorot.
bahkan disorot dalam arti kata bahwa mereka sangat menderita karena adanya COVID ini. Bahkan di CNN kemarin saya lihat Dr. Aman selaku Ketua IDAI pun diwawancarai oleh CNN secara langsung bahwa bagaimana anak-anak Indonesia ini bisa terserang COVID sangat banyak sekali. Ini apakah berhubungan dengan varian Delta yang gampang menular, kemudian juga rumah sakit yang sangat penuh, kemudian kasus reinfeksi, vaksinasi, banyak sekali hal-hal yang memang ditanyakan pada anak-anak kita supaya anak-anak kita ini tetap terlindungi dari pandemi COVID-19 ini sendiri. Mengenai vaksin sendiri baru ada di atas 12 tahun. Anak-anak di bawah 12 tahun kita belum punya. Nah, untuk mempersiapkan anak-anak di bawah 12 tahun yang memang banyak terinfeksi juga, tentunya daya tahan tubuhnya harus dijaga. Nah, daya tahan tubuh yang dijaga ini yang memang peran daripada kita semua untuk mengedukasi sebagai communicator, sebagai corong buat pasien-pasien kita tentu diperlukan. Karena banyak sekali pasien-pasien bertanya bagaimana supaya anak kita tidak terinfeksi dari COVID-19 ini sendiri. Nah, jadi disinilah saya akan coba sharing. Kita tahu bahwa daya tahan tubuh anak-anak kita ini sendiri memang ada dua macam sebenarnya. Ada yang bawaan, memang didapat dari saat kandungan, dari ibunya, kemudian juga pada saat yang didapat tentunya dari ASI, kemudian imunisasi perlu. Tadi Dr. Wawan sudah jelaskan imunisasi harus benar-benar ditingkatkan. Ya, bicara soal daya tahan tubuh pasti ada organ yang sangat berperan di sini, yaitu saluran nafas dan saluran cerna. Bahkan saluran cerna sendiri dibilang bahwa sebagai the second brain atau otak kedua. Tentunya ini harus dipelihara karena memang 70-80% sel imun kita itu ada di saluran pencernaan. Nah, ini juga harus ada integritas bagaimana kita bisa menjaga saluran cerna anak-anak kita ini, pasien-pasien anak kita supaya lebih terjaga sehingga dia juga bisa tentunya membantu daripada infeksi yang akan terjadi. Dan bicara soal imunitas, pasti rekan sejawat setuju bahwa ini bukan soal hanya nutrisi, soal genetik, soal alergi pada anak, soal feeding disorder, soal lingkungan, soal stimulasi, itu sangat banyak sekali yang mempengaruhinya. Tapi hari ini saya akan khusus membahas tentang nutrisi yang bagaimana bisa membantu imunitas di tengah pandemik ini sendiri. Ya, tentu hubungannya kita tahu bahwa banyak sekali laporan-laporan yang menyatakan bahwa pada saat pandemik ini banyak orang tua yang merasa nutrisi anaknya juga jadi terganggu. Padahal sebenarnya ibunya pada di rumah. Apakah memang berhubungan dengan income mereka yang berkurang atau memang pengetahuan nutrisi mereka yang memang kurang edukasinya. Itu juga menjadi PR kita semua sebagai dokter umum. Nah, ini ketika kita tanya, kita melakukan survei bahwa ternyata anak-anak itu sebenarnya apa sih masalah nutrisi yang dihadapi. Ya, kita tidak akan membahas di bawah 1 tahun karena topik kita di atas 1 tahun pada pagi hari ini. Yang pertama memang karena ASI sudah berhenti. Kemudian MPASI-nya tidak berjalan dengan baik, anak menjadi picky, kalau istilah anak zaman sekarang tuh GTM katanya. Mungkin kita harus tahu juga istilah GTM ini ya, ini akan banyak ditanyain oleh ibu-ibu milenials ya, gerakan tutup mulut GTM ini. Nah, kemudian juga anak yang tidak suka sayur, anak yang sering sakit, ya, dan kemudian juga berat badan tidak naik-naik, ini juga sering terjadi. Nah, ini memang nutrisi problem yang sering dihadapi oleh anak-anak menurut survei yang kita lakukan. Nah, tentunya kita juga harus bisa tahu nih, bagaimana memilih nutrisi kepada anak-anak ini, supaya apa yang dikeluhkan oleh orang tua dan pasien-pasien ini bisa teratasi. Dan tentunya juga ini bagaimana kita menjawabnya sebenarnya ini simpel ya, sebenarnya simpel. Kalau dia masih 6 bulan, ASI adalah yang terbaik. Tidak ada makanan lain selain ASI. Ketika 6 bulan ke bawah, mau dikasih air tajin, mau dikasih air teh, air putih pun tidak diberikan pada anak-anak di bawah 6 bulan. Jadi ASI adalah yang terbaik. Yang jadi masalah adalah ketika dia berusia 6 bulan. Ketika 6 bulan, MPASI mulailah terjadi kegalauan. Orang tua tidak bisa membuat MPASI yang baik, masalah tekstur, pemilihan bahan makanan. Nah, itu simpel. Saya melakukan rosio banyak sekali orang tua tidak tahu bagaimana tekstur yang baik pada saat usia anaknya 6 bulan. Bagaimana memilihkan protein yang sesuai. Ada yang disebut dengan prohe lah, ada yang disebutkan makanan yang dua menu seimbang dan segala macam. Nah, usia 0 sampai 5 tahun tadi sudah dijelaskan juga sama Dr. Wawan, golden period. Ini adalah golden period di mana yang tidak bisa, waktu tak akan kembali, jadi harus dimaksimalkan. Teknik makan pun kadang-kadang kita sebagai dokter ditanyain sama pasien, ini makannya berapa kali, Dok? Apakah boleh makan lebih 30 menit dalam sekali makan? Jawabannya tidak.
karena makan itu hanya boleh 30 menit selesai, berhenti. Ya, berapapun, karena ini akan merusak pola makan selanjutnya dan membuat anak jadi bermasalah makan nantinya. Kemudian bagaimana pemilihan susunya, Dok? Banyak juga pasti yang nanya, karena kita bicara susu pertumbuhan. Susu pertumbuhan artinya memang susu yang membantu pertumbuhan pada anak di atas 1 tahun. Snacking yang sehat seperti apa? Jadi ini masalah-masalah simpel yang kadang-kadang kita sebagai dokter umum juga harus tahu, memberikan edukasi kepada pasien-pasien kita. Ini sebagai contoh bahwa anak usia 0 sampai 6 bulan itu ternyata kalorinya dibutuhkan 560 kalori. Berat badannya rata-rata 2 kali berat lahir. Kemudian pada saat 1 tahun kalorinya sekitar 1.250. Ya kita bagi aja 3 kali makan tadi. Ya 1 piring katakanlah 300 kalori pada anak-anak. Ya atau 250. Ya, kalau nasi Padang 2 lauk biasanya 700 kalori itu ya, tinggi sekali ya, belum bisa dimakan oleh anak-anak kita. Ya, lebih kurang gambaran seperti itu. 1 gelas susu 170 kalori. Bisa dibayangkan 1 gelas susu itu sekitar 170 kalori. Itu gambaran yang memang untuk memberikan takaran kalori tersebut. Tapi guideline-nya adalah tetap isi piringku dari Kemenkes. Bagaimana komposisi dari makanan-makanan, lauk pauk, makanan pokok dan sayur-sayur di dalam isi piringku tersebut. Makanan pokok, lauk pauk tentunya harus ada, ya, dan susu. Nah, khusus untuk susu ini sendiri memang saya sedikit highlight. Banyak sekali pertanyaan juga bagaimana memilih susu pada anak-anak yang lepas ASI pastinya. Kita bicara yang sudah lepas ASI, baik pada anak yang alergi, mulai dari susu hipoalergenik, susu prematur, susu yang mengandung soya, kemudian juga ketika susu pertumbuhan, apa beda dengan susu cair? Banyak sekali. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin tidak semua dokter umum tahu bisa menjawabnya. Ya, kadang-kadang juga kita tahu bahwa manfaat susu ini sebenarnya banyak sekali ya, sebagai pelengkap, menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan tinggi badan, mendukung kecerdasan, dan memang dari segi industrial itu ditambahkan ke dalam susu tersebut. Untuk sebagai patokannya adalah ASI. Ya. Kemudian bagaimana manfaat susu ini juga untuk menghindari anak supaya lebih tidak gampang sakit, kesehatan kulit dan rambut, ya. Ini juga semuanya tentunya memberikan manfaat yang luar biasa buat susu itu sendiri. Dan kemudian juga dulu kita melakukan survei juga nih ya, kita juga punya survei. Orang tua itu memilih susu adalah untuk cerdas. Dia pingin anaknya itu terlihat cerdas dan lebih pintar pastinya di antara anak-anak di kelasnya. Tetapi dengan sejalannya pandemik ini bergeser. Kenapa ada pergeseran? Karena orang tua ternyata lebih memilih, dia pingin anak-anaknya itu lebih tidak gampang sakit. Nah, tidak gampang sakit ini dia berhubungan dengan gangguan diare, saluran cerna, dan saluran nafas. Ini yang diharapkan oleh mereka dalam memilih susu. Kalau soal tinggi badan seperti bintang-bintang film Korea dan Jepang ya, bintang Korea terutama ya, banyak juga. Masih mereka ingin sekali anak-anak mereka itu kelihatan lebih tinggi daripada anak-anak lainnya. Nah, tentunya ini yang menjadi alasan mereka untuk memilih susu pertumbuhan dan makanan-makanan sehari buat anak-anak ini. Nah, ini yang dicoba oleh industri untuk memasukkan nutrisi-nutrisi apa sesuai dengan R&D daripada perusahaan nutrisi tersebut, nutrisi apa yang harus ditambahkan untuk membantu daripada pertumbuhan daripada anak-anak ini. Contohnya adalah untuk perkembangan otak, kita tahu bahwa perkembangan otak ini sendiri itu ada yang disebut dengan masa brain growth spurt-nya sendiri itu adalah di usia 5 tahun pertama ini ya disebutkan bahwa 95% itu otak sudah terbentuk pada saat usia 6 tahun. Artinya bahwa kalau udah lewat 6 tahun, otak anak itu sebenarnya hanya bisa dimaksimalkan. Apa yang menjadi potensi mereka yang kita bisa maksimalkan? Fondasinya sendiri sudah terbentuk pada saat usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, nah ini yang disebut dengan golden period, masa investasi. Ya, nah disebutkan bahwa pada anak-anak yang kekurangan nutrisi, ya apalagi masa stunting, ya disebutkan itu juga sel-sel sarafnya itu tidak terkoneksi dengan baik karena kurang stimulasi dan kurang nutrisi. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga, seperti apa stimulasi sudah dijelaskan oleh Dr. Wawan. Dengan mengajak bermain pun kita bisa memberikan stimulasi. Nah, bagaimana dengan nutrisi? Sebenarnya tidak ada satupun nutrisi, satu single nutrisi yang tunggal untuk memberikan perkembangan otak ini.
Ya, orang tua mungkin salah persepsi bahwa hanya DHA, hanya AA ya, tetapi sebenarnya gabungan semua nutrisi seperti protein, asam lemak, iron, taurin, folic acid, kolin, itu semua ada risetnya yang memang membantu untuk perkembangan otak ini. Ya, tapi memang dua hal seperti DHA dan kolin ini selalu di-highlight. DHA sebagai bahan dasar untuk pembentukan otak, sementara kolin untuk memori. Nah, ini penelitian yang dilakukan terhadap anak-anak ini dengan memberikan dua nutrisi ini ternyata memang mampu membantu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan otak. Nah, kalau ditanya nutrisi apa yang bisa membantu daya tahan tubuh anak di era pandemik ini sendiri, ini pertanyaan yang sangat tricky sebenarnya, tapi yang paling penting yang bisa kita jawab ketika ini bertanya adalah kalorinya harus cukup dulu. Ketika seorang anak kekurangan kalori, pasti dia akan lemas, dia akan mudah terinfeksi. Karena memang secara asupan dia tidak adekuat. Nah, ini yang membentuk adalah nutrisi makro pastinya. Protein, karbohidrat, dan lemaknya sendiri. Nah, protein sendiri sebagai produk akhirnya asam amino tentunya sangat diperlukan di sini. Yang tadi diteliti oleh Dr. Adit, multiple micronutrient, yes, benar sekali. Selain untuk stunting juga untuk membantu daya tahan tubuh seperti vitamin C, vitamin D. Dua ini yang disebut sangat krusial untuk daya tahan tubuh. Ya, banyak sekali penelitian bahwa orang dewasa dan anak-anak pun sudah mulai diberikan vitamin C dan vitamin D ini untuk membantu daya tahan tubuhnya. Kemudian ada mineral lain seperti zinc dan zat besi, pastinya juga sangat membantu. Dan ada dua zat atau nutrien yang memang lagi happening saat ini di tengah kesehatan anak, khususnya saluran cerna, yaitu probiotik dan prebiotik. Probiotik itu sendiri adalah bakteri baik untuk membantu mikroflora di saluran cerna, ya. Sementara prebiotik sendiri sebenarnya adalah makanan buat bakteri baik tersebut. Tetapi kalau diberikan dalam jangka yang banyak, dia akan menjadi serat, si prebiotik ini. Tapi kalau kadarnya cukup, dia akan menjadi prebiotik yang menjadi makanan yang baik buat si bakteri yang baik ini. DHA saat ini juga dikait-kaitkan dengan bisa menangkap radikal bebas pada saat infeksi. Sepertinya radikal bebas sangat banyak di dalam tubuh, dan DHA ini dipertimbangkan juga sebagai antioksidan pada anak-anak di samping untuk otak. Memang juga banyak dipakai di industri adalah inulin. Nah, inulin ini sendiri memang menjadi serat pangan ketika dia jumlahnya banyak. Tetapi dia akan jadi prebiotik kalau jumlahnya seimbang. Cara kerjanya menstimulasi sistem imun dan juga menstimulasi pertumbuhan bakteri baik dengan menghasilkan short chain fatty acid yang akan menjadi makanan bagi bakteri baik tersebut. Itu cara kerjanya sehingga anak-anak terhindar daripada resiko daripada infeksi, baik infeksi saluran cerna terutama yang juga berimpact terhadap infeksi saluran pernafasan. Banyak penelitian tentang inulin ini, anak diare, anak ISPA, anak infeksi flu ISPA ya, kemudian juga alergi, obesitas juga dihubung-hubungkan dengan pemberian inulin ini dapat membantu mereka dalam menghindari infeksi-infeksi dan juga penyakit-penyakit yang ada di seperti alergi dan obesitas. Nah, ini hal yang lain yaitu masalah protein ya. Kita tahu bahwa protein ini sangat esensial. Asam amino adalah bentuk akhir daripada protein yang diharapkan setiap memberikan protein kepada anak-anak ya. Kadarnya sendiri banyak di daging, kemudian di telur, kemudian di ikan, keju ya, dan tentunya susu. Tentunya susu manfaatnya udah banyak sekali ya, daya tahan tubuh, bicara imunoglobulin, antibodi, itu biasanya kita bicara soal protein ini. Nah, tentunya ini juga harus diberikan pada saat pandemik dan tentu juga pada saat anak mengalami kekurangan nutrisi. Vitamin dan mineral saya rasa rekan sejawat sudah banyak membaca ya manfaat vitamin A sampai dengan K ini ya, saya tidak akan go satu-satu ya, tapi yang paling penting memang di saat pandemik ini disebutkan ada 3 vitamin dan mineral yang sangat esensial, vitamin C, vitamin D, dan zinc yang diduga sangat bisa membantu daya tahan tubuh anak. Kemudian ini soal mineralnya sendiri ya. Nah, ini mungkin saya yang terakhir, bagaimana sih sebenarnya kita tahu bahwa nutrisi seorang anak itu bisa tercukupi atau tidak. Nah, ini adalah hal yang bisa kita menjadi patokan. Yang pertama adalah anthropometry measurement.
kita lihat apakah berat badan anak itu sesuai dengan KMS, tinggi badannya apakah proporsional. Lihat perkembangan. Perkembangan tentunya kita tidak ada ukurannya adalah milestone. Ya, milestone adalah bagaimana tahap-tahap perkembangannya sendiri. Ya, biasanya kita lihat red flag-nya, di mana dia ketertinggalannya. Kemudian yang kedua kita ukur adalah clinical measurement tentunya. Kondisi kesehatannya, apakah memang dia gampang sakit, kekurangan zat nutrisi, anemia. Nah, ini tentu juga bisa dilihat dari clinical measurement-nya sendiri. Dia mengeluh GTM, tidak mau makan, tetapi secara klinikal tidak ada keluhan, bisa saja itu hanya secara keluhan ibunya menganggap bahwa anak-anak atau pasien-pasien kita itu secara psikologis makannya tidak habis. Padahal secara klinis dia tidak mengalami kekurangan nutrisi. Kemudian yang lebih advance lagi tentunya laboratory measurement. Laboratory measurement mulai dari HB, zat besi, ya kalau memang terjadi stunting atau anak dengan malnutrisi berat, pastinya albumin ini tentu akan menjadi parameter yang akan diukur. Sebenarnya ada yang lebih simpel yaitu nutrient intake measurements, food recall ya. Food recall sendiri biasanya kita tanya aja, apakah makannya mereka itu cukup 3 kali sehari? Anak-anak mereka diberikan, kemudian porsi makannya apakah memang dia sesuai, jenis makannya apakah beragam, dan bagaimana dia menghabiskan, tidak ada sisa. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah dapat dengan membandingkan anthropometry measurement-nya dia. Nah, ini hal-hal yang kita bisa tercukupi kalau kita bisa pantau setiap kita memberikan nutrisi kepada pasien-pasien anak kita. Ini sedikit tambahan bahwa memang banyak sekali pertanyaan dari segi industri juga kita sering ditanya, apa sih sebenarnya beda susu pertumbuhan yang powder dengan susu cair UHT ya. Jadi sebenarnya memang ada perbedaannya. Susu pertumbuhan tentunya dibuat untuk mendukung tumbuh kembang. Biasanya ditambahkan dengan nutrisi-nutrisi yang sangat lengkap sekali. Ya sangat lengkap sekali ya untuk otak, untuk daya tahan tubuh dan untuk perkembangan tumbuh kembangnya. Dan biasanya ditambah dan DHA, kolin dan juga ditambahkan inulin di situ. Tapi kalau susu cair itu karena memang ada masa expired date yang lebih cepat, kemudian stabilitas, biasanya diberikan dalam kalori yang sedikit jumlahnya dalam satu servingnya. Makanya dia sering diberikan dalam bentuk snacking biasanya. Biasanya anak yang aktif, kemudian anak yang butuh lagi pergi berpergian, yang simpel ya. Jadi itu bedanya sebenarnya. Ya, jadi banyak juga orang tua yang menggabungkannya susu pertumbuhan dengan susu cair ini. Nah ini bahwa susu yang pertumbuhan itu biasanya bentuknya powder. Pada kali ini kita akan melihat bahwa manfaatnya pertama untuk catch up growth ya, anak stunting yang kita bicarakan tadi ya, tentunya kita bisa bantu di pemberian nutrisinya dengan makan yang cukup dan pemberian susu tentunya bisa membantu anak-anak ini untuk mengejar catch up growth-nya tersebut. Dan di masa pandemik ini sendiri diharapkan dengan kandungan susu pertumbuhan yang sangat membantu ini bisa membuat daya tahan tubuh anak kita lebih kuat dalam menghadapi pandemik ini, di samping memberikan makanan yang seimbang. Saya rasa itu Dr. Ahmad ya, mudah-mudahan rekan sejawat dapat pencerahan mengenai nutrisi dari segi industri dan bisa membantu wawasan dokter sejawat semua untuk tahu lebih banyak tentang dunia susu ya, khususnya dunia persusuan ini. Saya kembalikan ke Dr. Ahmad. Terima kasih Dr. Mulyaman. Kita makin dapat pencerahan ini tentang peran nutrisi ya yang sudah dipaparkan oleh Dr. Mulyaman tadi. Mengingat waktu, saya hanya akan mengundang Dr. Adit dan Dr. Mulyaman untuk memberikan closing statement dengan memperhatikan kolom Q&A untuk sekaligus memberikan closing statement-nya. Kita mulai dulu dengan Dr. Adit. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok? Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Ada pertanyaan tadi mengenai bagaimana pemberian susu formula yang membuat jadi overweight ya. Jadi saya kira sudah dijelaskan sejak awal bahwa sebaik-baiknya adalah ASI. Tetapi karena beberapa alasan ASI itu tidak selalu bisa diberikan. Sehingga susu formula bisa diberikan untuk menambah atau mencukupkan mikronutrien. Jadi makanan itu ada yang mengandung makro dan mikro. Karbohidrat, protein itu termasuk makro. Vitamin dan mineral itu masuk mikro. Nah, kebanyakan kalau pola makannya
itu monoton, maka biasanya mikronutriennya akan berkurang. Dan juga tadi sudah dijelaskan, saya setuju sekali oleh Dr. Wawan bahwa untuk tumbuh kembang anak tidak hanya cukup dari nutrisi. Jadi bisa diganti atau bisa ditambah atau bisa diperkuat dengan adanya stimulus atau interaksi. Data dari penelitian anak umur 10 tahun itu menunjukkan bahwa orang-orang dengan kasus nutrisi yang kurang, tetapi dengan kedekatan atau dengan stimulus dari orang tuanya, terutama ibunya, itu bisa memberikan efek yang sangat besar. Itu pesannya. Nah, sehingga dan pesan kedua adalah untuk program ANCS ini yang akan kita lakukan, kita mungkin akan menawarkan jika sejawat berkenan untuk dibuat sesi khusus di mana kita bisa berkolaborasi untuk di wilayahnya dengan lembaga riset untuk melaksanakan program ini dalam waktu yang segera. Fundingnya sudah ada, pemilihan tempatnya sudah ada, dengan Kemkes sudah ada, ayo sama-sama kita perbaiki kasus stunting di Indonesia. Terima kasih Dr. Ahmad. Terima kasih Dr. Adit. Wah, lengkap sekali nih ringkasan apa yang sudah disampaikan tadi ya. Selanjutnya Dr. Mulyaman silakan untuk bisa menyampaikan terima kasih Dr. Ahmad ya. Jadi memang kalau kita bicara soal stunting, pastinya memang salah satu faktor adalah nutrisi. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana ada sebenarnya yang disebut dengan intervensi langsung ya di sini ya. Jadi sebenarnya memang ASI itu kita tidak ganggu-gugat, itu harus diberikan dari awal ya. Nah, tetapi ada kalanya banyak sekali orang tua itu sendiri masih bingung melihat pertumbuhan anaknya, pemberian pola makan yang memang masih banyak sekali yang perlu kita bantu. Dalam hal ini mungkin edukasi yang kita berikan itu saya rasa sangat diperlukan oleh orang tua ini untuk bagaimana bisa memilih dan mengedukasi mereka dengan makanan, bagaimana cara makan yang baik. Masih banyak yang belum tahu ya. Misalnya makan itu harus 3 kali sehari, bagaimana takarannya, memilihkan bahannya dan segala macam. Ini masih banyak sekali yang tidak mengetahuinya, terlepas daripada apakah dia berpotensi stunting ataupun dia tidak stunting. Apalagi kalau konteksnya adalah stunting. Nah, hal demikianlah yang memang kita harus perlu edukasi ya. Kita sih selalu siap untuk bekerja sama ya, untuk bisa melakukan edukasi ini kepada masyarakat ya, bagaimana memilih makanan yang baik, nutrisi yang baik kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, dengan perpanjangan tangan Ikatan Dokter Indonesia ke depannya. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Dr. Mulyaman atas closing statement-nya. Nah, pada akhir sesi ini saya ingin menyimpulkan Pak Moderator, interupsi, Pak Moderator. Ya. Mohon ada satu pertanyaan bagus dari Dr. Ferry Liwang itu. Di kolom Q&A mohon bisa dijawab oleh Dr. Mulyaman maupun Dr. Adit mungkin. Itu bagus itu. Iya, silakan. Mungkin singkat aja Dr. Adit, Dr. Mulyaman untuk pertanyaan tersebut. Ya. Mengingat waktu ini. Pertanyaannya adalah Dokter di Q&A ya. Saya kira ini tepat Dr. Mulyaman yang menjawab ini. Ya, silakan Dr. Mulyaman. Saya belum ketemu pertanyaannya. Bagaimana protein energi rasio yang baik dari susu formula untuk pertumbuhan linear? Silakan Dr. Mulyaman. Ya, jadi memang protein itu di susu formula sebenarnya ada 2 macam. Saat ini yang memang masih approved oleh Balai POM itu untuk anak-anaknya ada 2 macam. Protein dari susu sapi dan protein dari soya nabati. Tapi mungkin pertanyaan di sini adalah protein yang hewani yang dari susu sapi. Saat ini yang dari BPOM itu untuk susu formula hanya 2 itu. Nah, untuk yang protein yang hewani ini sendiri pastinya rasio whey dan kasein harus diperhatikan. Rasio whey dan kasein ini sendiri biasanya itu 60-40%. Ya. Nah, makanya ini harus seimbang rasionya ini. Dan apakah memang protein ini yang diduga penyebab daripada obesitas pada anak? Dulu orang menganggap bahwa karbohidrat yang menyebabkan obesitas. Tetapi di akhir penelitian memang disebutkan bahwa pemberian protein yang berlebih pada bayi ya saya sebutkan di sini, ini memang diduga berpotensi menyebabkan obesitas. Tetapi Balai POM segera melakukan assessment menurunkan
AKG-nya, angka kecukupan gizinya atau batas minimum daripada protein ini. Ya, itu ada setiap regularly kita dari industri selalu diundang untuk mengatur kadar protein yang ada di dalam susu formula. Nah, jadi kita udah selaras di situ. Nah, mengenai rasio protein sendiri untuk protein yang dari soya, katakanlah dari soya, itu biasanya juga harus ditambahkan esensial asam amino ke dalam formula soya. Jadi karena memang formula soya itu proteinnya tidak cukup kuat karena dia nabati, jadi ditambahkan protein asam amino ke dalamnya. Biasanya ada additional. Nah, itu yang dilakukan oleh BPOM requirement-nya untuk membuat susu itu sebagai makanan. Tidak hanya sebagai tambahan, bahkan pada bayi di bawah 6 bulan itu sebagai makanan utama kalau dia tidak mendapatkan ASI. Jadi rasio-rasio tersebut ada guideline-nya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Mungkin bisa membantu. Ya, terima kasih Dr. Mulyaman. Ya, ini mengingat waktu, kita harus akhiri sesi ini, namun saya ingin menyimpulkan dari perspektif Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia, pertemuan ini bisa memberikan benang merah bahwa peran dokter umum itu menentukan penanggulangan stunting di Indonesia, baik itu dari sisi pencegahan maupun penanganan kasus-kasus stunting. Kemudian Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia juga memberikan satu pendekatan yang sifatnya operasional yang dapat dikerjasamakan dengan semua dokter umum di tingkat kabupaten, yang mana bentuknya adalah satu program yang disebut dengan Advanced Nutrition Network ANCS, ya, yang mana nantinya ini bisa menjadi satu model yang bisa dikembangkan di seluruh Indonesia terkait dari penanganan stunting. Dan peran dokter umum lagi-lagi menjadi sentral di sini. Nah, terakhir adalah bahwa dokter umum mempunyai peran dalam melakukan edukasi, dan ada tawaran tadi dari Dr. Mulyaman untuk bisa ikut bersama-sama, ya, berperan serta mendampingi dokter umum sekalian untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peranan nutrisi. Walaupun tadi sudah ditekankan juga oleh Dr. Wawan bahwa nutrisi bukan satu-satunya, namun nutrisi juga elemen yang penting dalam penanganan stunting di Indonesia. Demikian teman sejawat sekalian, apa yang dapat kita simak dari pertemuan siang hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan sebagai langkah awal kita dalam ikut serta berperan serta menangani stunting di Indonesia. Saya tutup sesi ini dan saya kembalikan kepada MC kita, Dr. Putro. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Ahmad sudah mengawal diskusi yang hangat. Hadirin rekan sejawat yang berbahagia, telah kita simak presentasi dan diskusi hangat dari ketiga narasumber yang luar biasa. Semoga dapat menjadi bekal untuk kita dapat mencegah dan mengurangi resiko stunting di Indonesia. Dengan pendekatan multidimensi tadi, saya sempat menyimak juga paparannya yang luar biasa. Rekan sejawat, kita masih memiliki agenda penting selanjutnya, yaitu mendengarkan paparan mengenai kontribusi penanganan stunting di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Gregorius Daru selaku Business Unit Head Chilco Powder. Pada Bapak Gregorius Daru kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Putro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Marhaen Harjo, M. Diomed, PhD,
Ketua Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia, pengurus Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia, narasumber dan moderator dalam diskusi ilmiah hari ini, Dr. Ahmad Suryawan SPAK, Dr. Aditya Warman MPH, Dr. Ahmad Hidayat, Grade Dipel Safety Science Public Health, serta Dr. Mulyaman Mansur, dan seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan diskusi ilmiah hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Dokter dalam diskusi ilmiah yang digagas bersama Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia dan Kalbe Nutritionals. Dari tahun ke tahun perjalanannya, Kalbe Nutritionals sebagai perusahaan nasional aset kebanggaan bangsa Indonesia berkolaborasi dengan Morinaga Research Center Jepang senantiasa selalu menyediakan nutrisi berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak Indonesia untuk membantu pemerintah dalam percepatan perbaikan gizi. Selain menyediakan nutrisi berkualitas, Kalbe Nutritionals juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan CSR dalam bentuk upaya kami dalam program SUN, Scaling Up Nutrition Movement Indonesia, dan Sustainable Development Goals yang telah kami lakukan sejak tahun 2017 lalu di Kupang, NTT, yang berkolaborasi dengan pemerintah dan akademisi yang lebih dikenal dengan kerjasama ABG, Academic, Business, dan Government. Adapun bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan kedokteran berkelanjutan untuk tenaga medis di NTT. Yang kedua, riset serta penelitian komunitas. Yang ketiga, edukasi masyarakat dan tenaga kesehatan seperti saat ini. Dan yang keempat adalah perbaikan infrastruktur pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk mendorong peningkatan status gizi ibu hamil dan anak di NTT. Adapun hasil kegiatan ini menunjukkan pemberian suplementasi nutrisi pada anak-anak prasekolah yang disertai edukasi nutrisi dan stimulasi mempunyai dampak terhadap kualitas kesehatan anak, seperti anak menjadi lebih bugar, mempunyai kadar hemoglobin yang lebih baik, dan anak lebih tahan terhadap infeksi, dan juga mempunyai anak yang memiliki resiko yang lebih kecil untuk mengalami gangguan perkembangan dan gangguan perilaku serta emosi. Di samping itu pula, kami juga melakukan perbaikan di 2 sekolah PAUD serta TK di Kupang dan penyediaan buku bacaan anak-anak, di mana tempat ini adalah tempat anak prasekolah belajar sambil bermain, yang tentu kita harus perhatikan lingkungan dan sarananya. Kami juga melakukan edukasi nutrisi dan stimulasi terhadap 500 ibu-ibu di Kupang dan seminar kesehatan terhadap prakalangan medis di NTT. Di periode pandemik yang tidak mudah ini, kami juga turut berpartisipasi secara aktif, mendukung frontliner yang berjuang membantu pasien-pasien juga dalam menghadapi COVID-19 ini, dengan pemberian nutrisi yang mendukung daya tahan tubuh bagi para tenaga kesehatan. Edukasi untuk para orang tua dan juga petugas kesehatan juga terus kami gulirkan agar para orang tua semakin peduli dengan daya tahan tubuh anak, khususnya untuk anak-anak Indonesia sehingga terhindar dari varian COVID-19 varian Delta ini. Di samping itu juga sebagai salah satu bentuk respon proaktif di masa pandemik yang tidak mudah ini, di awal 2021 ini kami menyediakan produk terbaru dari Kalbe Nutritionals dan Morinaga, yaitu Morinaga Chilgo yang sebelumnya sudah tersedia dalam bentuk sediaan cair dan saat ini ditambah dalam bentuk sediaan bubuk sebagai salah satu bentuk peran aktif kami untuk menyediakan produk enak bernutrisi dan mampu menjangkau seluruh anak-anak Indonesia dengan harga yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan dukungan dari Kalbe Nutritionals untuk turut serta bersama sehatkan anak-anak Indonesia, terutama terhindarnya dari stunting dan juga terpenuhinya nutrisi, terutama di masa-masa pandemik ini. Di akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti kepada Bapak Ibu Dokter di seluruh rangkaian acara hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang menarik
Bapak Gregorius Daru mengenai kontribusi penanganan stunting di Indonesia. Rekan sejawat yang kami hormati, silakan untuk dapat mengisi post-test melalui link yang ditampilkan di layar bit.ly/post-test/webinar stunting LRED. Pengisian post-test dan pretest pada awal acara tadi adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat ber-SKPID. Mohon untuk kembali diisi oleh rekan sejawat. Selain itu, sebagai bentuk dari evaluasi penyelenggaraan acara pada hari ini, kami mohon untuk dapat mengisi form feedback pada link yang juga telah terlihat di layar Anda, maupun yang telah panitia kirimkan di kolom chat. Rekan sejawat yang berbahagia, sambil Anda mengisi post-test dan form feedback, akan kami umumkan 10 pemenang dari 10 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Berikut adalah nama-nama pemenangnya. Silakan ditampilkan. Pemenang door prize yang pertama adalah Dr. Lucky Briliantina dari Depok. Kemudian Dr. Yasin Wangi dari Sibolga. Yang ketiga adalah Dr. Ferry Liwang dari Jakarta. Yang keempat adalah Dr. Sabto Sutardi. Berikutnya adalah Dr. Nani Mansur. Yang keenam adalah Dr. Lucy MSI. Yang ketujuh adalah Dr. Nyimas Fitriani dari Bandung. Dr. Orianda Andini dari Padang. Kemudian Dr. Dani Purwandari dari Semarang, dan terakhir Dr. Andreas Steven dari Tangerang. Selamat kepada seluruh pemenang, dan mereka ini akan mendapatkan masing-masing voucher Shopee di Morinaga Official Store Shopee. Bagi para pemenang dimohon untuk menunggu karena nanti akan ada konfirmasi dari panitia terkait penerimaan hadiah. Rekan sejawat yang berbahagia, seluruh hadirin webinar peran dokter umum dalam pencegahan stunting pada saat pandemi COVID-19 yang terselenggara atas kerjasama Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia dan Kalbe Nutritionals, juga didukung oleh Angus Institute dan juga EasyDoc. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga sekali lagi kepada EasyDoc yang membantu terselenggaranya webinar pada hari ini. Saya Putro Setiobudi Muhammad selaku MC undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Semuanya. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Terima Dr. kasih, Mul, Dok. Terima kasih Dr. Puan, Dr. Ahmad, pembicara, Terima kasih. hadirin semua. Terima kasih semuanya. para kasih, kru Dr. Adit. Dok, terima kasih. Ini Dok. EasyDoc, Isi Dok, terima kasih. Oke. Salam sehat semua. Ya. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis.
mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat. Sejalan dengan misi Kalbe Nutritionals providing best nutrition solution for a better life dan visi Morinaga nourishing the platinum generation for platinum nation, Kalbe dan Morinaga meluncurkan hasil inovasinya untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, susu bubuk kualitas Jepang yang diformulasikan untuk memberikan kebaikan nutrisi yang enak banget dan bermanfaat sebagai bagian dari kontribusi Kalbe dan Morinaga agar anak-anak Indonesia dapat bertumbuh sehat sesuai tahapan usianya. Didukung dengan 6 kebaikan di dalam segelas susu bubuk Morinaga Chilgo. Pertama, kandungan nutrisi makro seimbang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Kedua, minyak ikan atau DHA, omega 3 dan 6, serta kolin untuk mendukung kecerdasan otak dan daya ingat anak. Ketiga, yang istimewa perpaduan inulin, tinggi vitamin A, C, E, dan zinc untuk mendukung daya tahan tubuh anak. Keempat, tinggi kalsium dan vitamin D, 14 vitamin dan 8 mineral. Kelima, serta didukung asam amino esensial untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Keenam, dan tak kalah pentingnya, rasa yang enak banget pasti disukai anak. Dari hasil riset bekerja sama dengan lembaga riset terkemuka menunjukkan lebih dari 84% ibu usia 25 hingga 45 tahun dan anak usia 1 hingga 3 tahun suka dan sangat menyukai rasa dari susu bubuk Morinaga Chilgo. Termasuk dari konsumen loyal merek susu di kategori kelas menengah atau mainstream. Pada tanggal 27 November 2020 menjadi saksi sejarah dimulainya produksi perdana susu bubuk Morinaga Chilgo di pabrik modern yang menggunakan teknologi terkini. Susu bubuk Morinaga Chilgo tersedia dalam kemasan 1 plus untuk usia 1 hingga 3 tahun dan kemasan 3 plus untuk usia di atas 3 tahun dengan 2 varian rasa madu dan juga vanila, serta terdiri dari 2 ukuran kemasan, yaitu kemasan 300 gram dan juga 700 gram yang terdiri dari 2 sachet ukuran 350 gram untuk menjaga kesegaran dan higienitas susu. Di akhir Desember 2020, susu bubuk Morinaga Chilgo akan mulai terdistribusi ke daerah-daerah dengan distribusi yang merata serta peletakan agar terpajang dengan menonjol sehingga Morinaga Chilgo dapat dengan mudah ditemukan oleh seluruh konsumen-konsumen baru. Berdasarkan hasil riset menggunakan teknologi eye tracker dari 6 parameter pengukuran, yaitu overall liking atau tingkat kesukaan, attractiveness atau daya tarik, differences atau perbedaan dibanding produk lain, easiness to understand atau kemudahan untuk dipahami isinya, suitable to Morinaga atau sesuai dengan image Morinaga, purchase intention atau memunculkan keinginan konsumen untuk membeli. Diperoleh hasil bahwa kemasan susu bubuk Morinaga Chilgo unggul di semua aspek serta disukai dan sangat disukai oleh konsumen. Morinaga Chilgo enak banget. Morinaga Chilgo, susu bubuk kualitas Jepang yang enak bernutrisi. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10.
mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat.